melaporkan langsung dari domain Creative Spaces, domain radio, the best 24/7 radio stream in town. Kali ini Erza barengan, ini udah tur ke Jakarta, udah apa nih, kenapa nih? Geser? Oh yang sono, iya. Hus. Temen-temen RSD tuh, yang lagi ada masalah bilangnya. Nah jadi ada hal yang menarik hari ini karena Erza nggak sendiri. Hari ini Dimensi Resonan ada Roka Villa. Oke. Iya kan? Biar template kenalan dulu satu-satu gitu. Siapa ke teman-teman mungkin dari abang yang sebelah sini? Oh, saya Faril dari Rockefeller di gitar dan vokal. Asik. Oh iya. Kenalin, nama aku Dandi, sebagai seorang drummer umur 25, jurusan enggak bercanda. Udah. Halo, nama saya Farul. Saya ada di posisi basis. Kayak Ariel, Dandi, Arul. Wow. Ini bikin Rockefeller awalnya kayak gimana sih? Awalnya berdua, Awalnya berdua. karena kan kembar, jadi saya Oh kamu belakangan. Kamu belakangan. Ya cukup mengenal Ariel dan Arul sejak sekolah sih personal Erza. Tapi ngelihat dulu seband. Main funky kopral gitu. Demi uang 500.000 paham kan? kata aku masih atlet sih di zaman itu. Apa itu? Oh siap. Kalau sama santai bos. By the way, tahun berapa men Rockefeller pertama kali berdiri? Rockefeller tuh didirikan pada saat di teman-teman tongkrongan juga. Jadi kan Oke. pas itu lagi bikin kedai kopi Headstock di Balikpapan Selatan. Oke, headstock ya. Iya, itu pertama ya maksudnya Dandi datang ke sana relate akan art space dulu kan. Jadi maksudnya Oke. kita sama-sama suka ya kayak domain space gini-gini Oke. gitu. Nah, maksudnya sama-sama ngerti lah untuk di apa namanya di dunia kayak gitu. Nah, habis itu Kayak gitu. iya Iya paham. maksudnya si Dandi Canda. ngerti apa namanya gimana kalau kita nggak bikin band aja gitu. Ah, siapa tadi? Dandi. Dandi ya akhirnya. Dandi Oh, yang- inisiatornya iya, berarti jadi di awal sebenarnya nih. Dandi yang bikin. Iya. Oke, lanjut. Nah terus waktu itu Arul masih jadi apa namanya operator apa? Ya soto Maksudnya Banjar dia kan biasa- soalnya kan punya soto Iya, Banjar kan Maksudnya by the way kan dia ya di benar atas ya. mulu main Iya. game gitu kan susah Oke. banget dibawa ke Iya. bawah ya udah Iya, jadi iya. maksudnya bilangnya si Anu kan Dandi udah kamu damai aja sama saudaramu mending ngeband aja bareng gitu. Iya, jadi di momen itu pada Oke. tahun 2020, Oke. lebih tepatnya 2020 Oktober gitu kan. Si kembar ini sedang tidak baik-baik saja. Kelahi. Benar. Biasa mah. Iya masalah rumah biasa. Tolong Biasa, mic biasa. saya. Handukku dipakai gitu. Waduh. Benar. Males ya. Akhirnya saya datang sebagai agen perdamaian. Oke. Benar, mendamaikan mereka. Serusuh kamu ini bisa mendamaikan orang. Demikian. Oke, lanjut. Gitu, akhirnya 2020 Oktober. Awalnya sih dibilang band juga belum. Oke. Karena waktu itu lagi asik jamming-jamming aja kan di Headstock Right. tadi itu. Dan pertama kali masuk studio di SNA untuk main di weddingnya Ariel. Jadi aslinya kita nih band wedding sebenarnya. Bersaing dengan Eda Luis ya. Lu sering, bro. Jangan gitu dong. Jadi awalnya main di wedding men. Weddingnya Ariel. Weddingnya aja. Ariel. Iya maksudnya apa? Awalnya kan suka rock 80 90. Oke, Maksudnya kayak oke. jamming Motorhead Zeppelin Saban. Yes. Gitu kan. Nah, habis itu Oke. ya udah terus-terusan main terus ya jadi ya udah jamming aja di wedding gitu kan jamming ya habis itu ya udah akhirnya saya maksudnya lagi suka mau ngeband lagi itu juga kebetulan lagi apa namanya lagi bukan keluar sih lagi kayak nggak bareng sama band yang lama gitu kan Oke. udah jadi bikin aja untuk genre yang mirip lah gitu kan maksudnya. Oke. Jadi di wedding Rockefeller ini mainin Marry Your Doctor nggak sih? Enggak. Enggak ya. enggak ya. Marry Your Motorhead. Wolf Mother pasti. Wolf Mother. Wolf Motheran. Iya, Oke. maksudnya bayangin di wedding mana di dom bawa Motorhead, bro. Waduh, Pakai gils drum ya. pad yang kotak. Iya anjing. Jatuh lagi drum Iya, padnya. aduh. Malu, Itu asli. pengalaman yang lucu ya. Betul, Ada dan akhirnya untuk dari situ Nah, kirain kita bakal stop untuk main situ aja, ternyata ternyata weddingan enak ya gitu. ada jalan ya, enggak. Akhirnya lanjut. si Ariel iseng bikin riff, Iya. dan kebetulan sebelum jadi anak band diriku gabung di teater juga. Oke. Enak dia akan cerita gini, akhirnya jadiin lirik. Oke. Jadi satu lagu Blacksmith di tahun 2021 Iya, awal. Oh, oke. 2020 akhir, sorry. Oke, 2020 akhir oke. udah ada Blacksmith, tapi baru
di record dan dimainin. Baru draft lah ya Iya, gitu. Baru ya baru 2021. biasa lah demo-demoan ngajak. Iya, 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 Kayak iya, biasa, iya. kamu kan bikin lagu demo-demo juga gitu. Iya paham paham paham. 2002. Udah ada yang dirilis kok Pak, ndak demo mulu. Oh Kok baper. lanjut 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 Akhirnya lanjut. 2022 rilis Leto Blacksmith pertama kali gitu. 2022. 22. 22. Jadi 2 Oke. tahun itu dibawain manggung, Oke. 2022 baru rilis. Wow, wow, luar biasa ya, luar Lumayan biasa ya. Nah, lama sih. Rockefeller sendiri ini tadi Arza sempat baca sambil baca nih. Rockefeller adalah sebuah band yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai genre yang bisa disebut heavy stone art rock. Oke. Perpaduan musik vintage rock dan cerita fantasi mereka bermuara pada kata tersebut. Apa nih? Genre apa nih? Genre subgenre tadi tanya bukan ternyata bikin sendiri nih ya kan? Ya kita bisa lihat perunggu yang bikin subgenre sendiri juga dan kalian akhirnya bikin satu genre yang bisa disebut adalah apa nih tadi? Heavy stone art rock. Cerita dong. iya, jadi awal kata heavy berasal dari sound yang kasar dan besar ya. Jadi maksudnya sound kasar yang besar itu ya distorsi kasar yang besar dari fuzz dan distortion gitu kan. Oke. Distortion. Jadi dari suara besar itu mewakili untuk subgenre tadi. Oke. Nah kalau stone art itu sebenarnya lebih kayak ke cerita-cerita medievalnya si Rockefeller itu tadi. Nah jadi maksudnya kalau dari pertama kali dengar kata heavy stone art rock pada saat diskusikan bareng Dandi dan Arul. Iya, gitu. oke. Aku sebenarnya mau cari tahu siapa yang mencetuskan gitu. Jadi dari abis Dandi bareng Arul itu kan sebenarnya kan benang merahnya stoner kan. Stoner. Oke, iya. Nah, terus pertama tuh stone art aja ya. Stone art Stone rock art. aja. Nah, aku kan maksudnya lebih kayak ke yang maksudnya kan dari kayak misal dari band rock itu kan dari suara gitar yang riffnya nyala duluan kan biasanya kayak gitu kan. Maksudnya dari untuk band-band kayak kita riff yang nyala duluan di situ jadi aku lebih kayak menginisiatifkan kayaknya bagus ada heavy deh maksudnya. Oke, jadi ada heavy-nya ya Jadi gitu. kayak mungkin lebih terdengar garang gitu atau kayak gimana ininya. Tapi penalaran tetap seimbang di jalan tengahnya rock tadi. Oke, art ini apa tapi? Itu bahasan ke medieval tadi. Oke, keren. Sungguh filosofis ya. Iya. Itu dudingin kalian bertiga. Iya bertiga itu pas lagi Wow. ngapain. Mungkin Denny ingin merespon dari tadi kayaknya pengen ngobrol tentang genre ini. Oh iya, jadi kita itu suka nonton film sama main game fantasi Middle Earth, Hentai. bukan hentai. Enggak, oke. Oke. Middle Earth dari TV tabung kan dulu kan Lord of the Ring kan tayang terus itu. Betul. Habis itu juga si Ariel itu kan suka main Steam game Witcher itu aja. Iya, oke. Jadi dia ya pengen Emang agak terbuka ya? kalau bisa dari lirik-liriknya tuh cerita aja. Dandi kan suka nulis. Tadi kan lihat juga itu tulisan Dandi bagaimana. Iya, bagus keren banget. Enggak kan maksudnya tuh sebenarnya sebelum ke game itu aku iseng aja sih. Aku Ke bilang gap apa nih? bukan ke game. Oh, ngegame ya. Enggak ke game itu gini. Jadi kan pas kita nongkrong itu bilang gini, kalau seandainya kalian hidup di era 1237, aku bilang. Ya kan? Iya. Era di 1237. Ada apa di tahun segitu? Oke. Aku pengen jadi pandai besi memang. Blacksmith. Iya, karena menurutku aku suka lihat seninya baju zirah itu. Jadi aku emang cinta banget sama armor-armor gitu. Jadi aku pengen menjadi itu pada saat aku lahir di 1237. Pengen jadi tukang besi gitu ya? Iya, nah. Bikin baju zirah Iya, dan lain-lain. kalau si Oke. Dani malah pengen jadi pelayan kerajaan. Sorry guys, aku emosi dengernya. Kenapa Den? Kalau tadi aku ngerti sih, maksudnya kayak plot seorang blacksmith di sebuah cerita atau game penting banget coy. Iya kan, pengen punya armor yang bagus tapi murah ya ke blacksmith gitu ya kan. Iya, Ya kan? justru di cerita Blacksmith-nya kan ya maksudnya nantilah itu kita bahas. Maksudnya Dani dulu kenapa mau jadi pelayan Iya, kerajaan? kamu kenapa sih? Pengen jadi Tar budak dulu, gitu. dari awal. Gitu. Oke, urutkan lah. Iya. Udah. Jadi kan memang bahasa stoner itu kan kalau kita slang kan jadi stone earth kan lebih asik. Gitu. Iya, lebih catchy. Middle earth Iya. gitu kan. Akhirnya jadi stone earth. Yes, yes, Karena kita ngebawa cerita dengan era tuh di dunia medieval gitu. Jadi Oke. enak nih kalau jadiin Media apa tadi? medieval. Medieval. Iya. Oke. Jadi kan, Katro coy. Lanjut. dari situ kan udah dari sub genre dari genre yang diciptakan tersebut tadi hutan industri sebenarnya Yes.
bisa dapat dua nih. Oh, ini ternyata secara musik dia heavy, Oke. secara apa sih Filosofis. alur cerita Iya, juga, iya. oh ternyata dia punya era sendiri gitu. Oke. Nah, akhirnya dari obrolan random tadi, kita mau jadi apa, kita mau jadi apa. Ntar dulu, jangan stop dulu. Kamu jadi membantu soalnya. Oh, bentar dulu. Kamu kenapa jadi Sebenarnya definisi pelayan ini terlalu jadi salah. Oke, gitu. oke, oke. Oh, Siga. Lanjut, 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 Seben- lanjut. Sebenarnya lebih kayak Enggak lunatik kan, lunatik. Iya, Bisa awal lunatik. tuh pengennya kayak Zugeliang bro, penasehat kan asik nih Oh, penasehat ya bukan. Biasa penasihat penghasut kan tapi. Benar, itu Iya kan, dia. Iya penasehat. Nah, terus si Arul ini pengen jadi penyihir di hutan. Ah, nice. Tapi kenapa Arul bisa cocok jadi penyihir? Dia ini sakti banget. Semua alat musik yang dipegang pasti cakep. Multi Dia instrumentalis. kayak Multiguna, multi finance lah dia. Anjir. dia kayak John Paul Jones si Arul. Oh, Dia kayak John wow. Paul Jones. Kamu Dia- ngakui itu. Dia Iya benar. Dia pegang apa aja emang. Emang. Maksudnya Pegang apa aja nih? bukan maksudnya pegang Iya, alat musik. maksudnya Tapi memang pegang itu. ceweknya juga. Enggak ada. Hah? Oke, lanjut Dan. Tadi kan akhirnya kamu punya statement kalau ini banyak penyalahgunaan makna tentang pelayan nih. Bener. Iya. Penasehat, Apa emang? penasehat. Kenapa? Sebenarnya jadi kan namanya ngebuat cerita kan enak nyari benang merah dan Betul, segala betul, macamnya betul. gitu kan kalau dari dasar cerita tersebut gitu. Akhirnya Iya. kayaknya enak deh kalau kita bertiga dijadiin karakter fantasi gitu. Oke. Akhirnya ngebuat dunia sendiri bahkan Oke. pengen buat bahasa sendiri gitu Wow. kan kayak Tolkien gitu agak aneh sih memang. Iya, iya, iya. Tapi seru banget. Bisa ini endless possibilities untuk bisa jadi apa aja. Wow. Bisa jadi film, bisa jadi buku, cerita Iya, bisa iya, kembang iya. kemana-mana. Multi tafsir ya? Multi finance lagi. Multi finance karena ujungnya emang bisnis sih. Benar. Iya kan. Seperti kata Mas Faiz kemarin ngobrol, ujungnya bisnis semuanya. Benar, Ya keren. Lanjut. Akhirnya dari situ dapat cerita ini cerita itu dan akhirnya kayak kita ngebuat satu karakter antagonis yang paling jahat, ngebuat Oke. kerajaannya gitu. Oke. Dengan 3 karakter yang punya sifat yang kurang lebih mirip. Ariel ini kan orangnya keras dan dia memang maker untuk sound dan riff dan segala macam. Kelihatan. Blacksmith itu udah Ini kalau karakter disigit yang dia si ini Fariksan nih. benar itu dia. Iya nggak sih? Iya, Iya kan? Lanjut. baru Arul dengan keunikan dia menyentuh semua alat musik dan segala macamnya gitu. Terus juga sebagai seorang penasihat ini kan nggak banyak kerja, cuma mikir gitu kan. Bacot Maksudnya aja, gitu. bacot aja. BNN bro, Ah, bagian iya. nyocot-nyocot Iya, ya. iya, iya, Nah iya, itu iya, dia. benar. Gitu, akhirnya kayaknya ini jadi 3 karakter dengan 3 karakter utama dengan sifat yang unik tapi tergabung jadi satu pejuang yang keren. Makanya ada lagu di album itu Warrior of Stone Earth yang ngomongin itu tadi. Keren. Oke. Raw Filler. Jurnal musik nih. Dia tahun 2022 ngerilis single Blacksmith yang tadi kurang lebih udah ceritain lah ya. Betul. Blacksmith ini seperti apa karena adalah rangkaian cerita dari album kalian yang akan rilis. Sudah rilis belum sih? Sudah. Sudah rilis bahkan ya. Dan yang kedua di tahun yang sama single yang kedua itu adalah Mr. Lunatic. Apa nih? Yang lunatic dulu apa blacksmith dulu ya? Lunatic. Lunatic dulu. Boleh. Kalau Blacksmith tadi ceritanya soal kamu kan gitu atau bukan? Sebenarnya lebih Lebih spesifik lagi nih. Coba Tapi berarti kalau Blacksmith Lunatic dulu. dulu, oh, Blacksmith dulu. Blacksmith dulu. Atau kita mau concangan dulu? Jadi blacksmith itu kan tadi kita udah bahas sedikit ya kalau ternyata dia orang yang paling penting di karakter. buat Baju Zira ya. Nah, jadi sebenarnya bakatnya dia tuh bagus tapi sayang sekali dia dianggap remeh sama suatu Iya, orang yang- sebelah mata suatu banget orang ya yang kan. kuat. Nah, Tukang ah gitu. iya gitu. Iya, Nah, iya. cuman jeleknya dia di apa? Di jelek keluarganya ditangkap gitu. Jadi keluarga Blacksmith anak dan istrinya gara-gara itu dia dipaksa untuk ngebikin suatu baju zira yang OP untuk satu kerajaan. Cing keren, serius Iya, keren. serius. Keren, Jadi keren. saking giatnya orang itu, giatnya diakalin gitu kan. Jadi pada saat dia bikin, dikira dia kan nggak bisa balas dendam kan ya. Nah, ternyata dia punya banyak relasi juga. Dia bocorkan ke spek armornya ke negara lain. Oh, jadi berkhianat dengan pintar ya? Iya, dan dia adu domba juga. Wow, Ini keren. boleh eksplisit kan? Boleh. Kayak Luhut lah. Oke. Nggak masalah, men. Tapi di tahun 1200-an. Iya. Ya 2024-nya Luhut ya benar. Nah, jadi maksudnya si Blacksmith ini maksudnya ngasih tahu gitu kayak ya maksudnya jangan terlalu jangan jahatin orang aja sih gitu maksudnya karena ada bantuan itu tadi juga Magic Man sama Lunatic tadi sih itu ya. Oh, jadi ada kaitannya nanti di lagu berikutnya. Iya. Jadi sebenarnya memang kalian ini hanya pandai besi tapi kan kita kalau misalnya berbuat baik juga penting atau misalnya Iya. jahatin orang Perannya kan perannya apa- besar Iya, sebenarnya. perannya besar sebenarnya.
Oke, jadi itu Mr. Iya. Blacksmith. Mr. Iya, Blacksmith ya. Yang kedua adalah Mr. Lunatic. Apa nih? Lunatic tuh yang pernah saya tadi itu. Oke. Gitu. Akhirnya Kerajaan, dari berbagai macam observasi akhirnya kayak enak dia dikerucutkan sebagai seorang pelayan kerajaan. Oke. Namanya di orang kepercayaan di kerajaan kan senjata terbesarnya itu cuma satu. Informasi. Betul. Pasti dong. Intel. Ah, Ya, ini iya keluar. kan? Gitu. Nah, dari informasi tersebut itu kan hal yang sangat mahal sekali dong. Yoi. Kita bisa tahu di mana senjata pusaka disembunyikan, Iya, iya, iya. informasi kelemahan kerajaan dan beberapa hal pusaka mistis dan lain-lain kayak Iya, gitu. iya. Oke. Akhirnya ya terkoneksi lah kayak termasuk ternyata di satu momen tempat si anak istrinya Blacksmith ini diculik ya di kerajaan di tempat Mr. Lunatic tersebut berada gitu. Kebetulan gitu jadi kayak ya kayak film Biar nyambung lah. season 1 season 2 kan biar paham, oh, paham, gitu ya. paham. Masuk berarti kita ngomongnya bukan single ke season ketiga ya. Season ketiga ada Mastermind Trilogi, Master. Trilogy. Apa nih? Mungkin kalian silakan dirimu. Ntar dinyalain di luar. dia kayak pasif gitu ya. Enggak, jadi Lanjut, sebenarnya ini bukan apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Jadi sebenarnya kita sempat bawakan Magic Man, tapi itu kelihatan kurang aja sih. Oke, sorry, Magic Man ini apa ya? Jadi Magic Man itu kan nama Isu. lainnya penyihir tadi. Oh. Lanjutannya dia itu kan Kenapa kok Lunatic bisa? baru Mastermind. Ya. Iya, oke. Jadi kasarannya aku di anak ketiga kan gitu. Padahal dari cerita Magic Man ini sebenarnya lahir duluan. Karena itu Lunatic sudah bagus kan, takutnya nanti kalau Magic Man yang sudah diciptakan jomplang. Jadi dirubah namanya Mastermind. Oh. Anjir. Cuman ceritanya Mastermind juga tuh gimana? dikembangkan. Orangnya gimana sih? Orangnya dikembangkan. Jadi penyihirnya itu ditambahin armor karena dia adalah orang terakhir yang bertahan. Ini benar-benar Tapi dia Tales ya. ini bukan maksudnya Mastermind ini kalian seperti apa dia? Oh, tetap sama kayak Magic Man tapi dikembangkan karena dia udah survive lah. Dunianya sudah nggak ada lagi dan dia membantu karakter ini dengan kemampuannya yang sudah tersisa. Iya, jadi karena dia punya pengalaman yang banyak di waktu sebelumnya gitu ya. Akhirnya ngebantu nih kroco-kroco dua ini ya. Iya. Tapi dia kaliannya lebih kayak ke gini, dia tuh bisa memang bikin apa kayak kayu tongkat yang kayak misalnya tongkat yang mistis dia bisa bikin. Kamu nggak mau bikin PH kah? Serius bikin Kita emang suka nonton film aja. Tapi keren loh ceritanya keren banget serius. Jadi Mastermind kan ya tadi maksudnya runes. Oh dia bisa bikin runes. Oke. Nah, jadi runes itulah yang kayak mungkin yang bisa bikin misal gitu kayak kalau pedangnya Yangvi kalau di apa namanya Nordic kan pedangnya Yangvi bisa terbang orang kan. Nah Magic Man bisa begitu gitu. Dia bisa bikin magis ya. Intinya dari 3 karakter tadi ada kaitannya. Oke. Mungkin ini last ya teman-teman ya. Oke, Breakdance tuh. kita iya mau break nih. Jadi satu pertanyaan mungkin dari Erza, Tales of Rockefeller secara keseluruhan boleh kalian jelasin masing-masing satu-satu perspektifnya kamu gimana soal Tales of Rockefeller ini sendiri. Oh, soal Tales. Iya, secara keseluruhan. Rockefeller itu kalau untuk dari cerita sebuah profesi ya. Jadi dia sebuah ramalan yang sebuah ramalan yang menyatukan Blacksmith, Mr. Lunatic dan Mastermind gitu. Jadi untuk Valerian yang dengar dimanapun anda berada. Namanya Valerian ya. Ya Valerian yang para pendengar kita semua. Iya. Jadi kemanapun nanti kita showcase, kita senang-senang bareng-bareng, jangan lupa ya maksudnya. Iya. Tempat reuni kita di situ itulah Rockefeller profesi kita lah. Wow, keren Ian. Kamu Dan. Oke, udah. Dia mau terakhiran katanya. Oke. Silakan. Dari Tales of Rockefeller ya? Yes. Sebenarnya dari Rockefeller sendiri sebenarnya kayak rumah aja sih. Kayak kemana-mana aku juga bingung kan. Sudah ikut-ikut main misalnya kayak sama Dotnap. Terus main sama Jazz Kampung Timur juga sempat dan lain-lain. Sama Gofur Rasta Reggae dan lain-lain pokoknya lah. Tapi tetap aku nggak ngapain mereka ya, tetap balik ke Rockefeller sih. Wow. Walaupun Ariel berangkat kan ninggalin kita, tapi dia balik lagi tahun ini. Iya, Kita masih main. karena Rockefeller adalah rumah ya kan. Iya, lagi-lagi Aja kalian sih, juga serumah kan kakak ade ya. Iya, itu aja nggak Kamu yang lebih. terakhir coba. Tales of Rockefeller tuh kalau dari pemahaman kami Den. gitu. Yes. Mohon maaf nih, karena kamu cuma pelayan. Kita break dulu sebentar ya. Habis sajian baru kita tunggu jawabannya. Disiarkan langsung dari Domain Creative Space. This is Domain Radio, the best 24/7 radio stream in town. Balik lagi bareng RJ Sisia pastinya di Dimensi.
yang hari ini udah ada Rockefeller. Tadi kan udah tuh pertanyaannya tadi sebelum dipotong sama Bapak Albani dan Denny yang nakal. Iya. Itu pertanyaannya adalah perspektif masing-masing terhadap Tales of Rockefeller. Terakhir tadi saya potong itu adalah seorang pelayan kerajaan yang ingin menjawab. Dipersilakan waktunya untuk berkhianat. Iya, boleh. Jadi lanjut yang tadi lagi. Iya. Tales of Rockefeller itu sebenarnya kalau kita gambarkan Rockefeller sendiri Bagi itu kamu nih ya, bagi kamu nih. benar. Oke. Rockefeller itu sebagai sebuah ramalan di cerita fantasi tersebut. Kayak That's why kamu pengen jadi witches ya? iya. Gitu ya, lanjut. Kayak apa namanya? Ramalan Jayabaya. Ya kan? Tapi Cakep, ini cakep. ramalan Rockefeller gitu. Yo, gitu. Lanjut. Nice. So, Tales of Rockefeller tuh kenapa ditaruh di lagu pembuka? Iya. Jadi kayak semacam judul cover bukunya, buku dongeng. Paham. Tales of Aku sangat mendoakan kalian bikin film atau cerita Amin, apapun. thank you, amin, ya Allah. Amin. Cashnya Erja dong ya kan. Amin, Yes. amin. Erja sama Reza Rardian deh. Jomplang juga ya. Lanjut. Itu, jadi kenapa tadi ini sempat ngomongin sebagai sebuah endless possibilities karena bisa ceritain banyak hal yang Oke. relate sama kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu sih kalau dari Gitu aku. ya. Yes. Oke. Kan ada Blacksmith, kemudian ada Mr. Lunatic. Iya. Yang ketiga apa? Trilogi? Mastermind. Mastermind. Kemudian? Album ya. Oke, ada 3 nih single dulu yang harus saya bahas ya. Kalau Blacksmith sendiri, satu bait lirik atau berapapun lah terserah kamu yang merepresentasikan Blacksmith. Iya. Apa tuh? Story tells who I am. Apa tadi? Story tells who I am. Story tells Tells who I am. Keren. Kenapa? Ya itu tadi maksudnya dia emang udah tahu kalau memang apa namanya pengaruh gitu. Dia udah tahu kalau emang dia pengaruh Dari dan awal gitu. dari awal dan apa namanya? Ya mungkin aku bilangnya sih itu curse-nya Blacksmith ya, tapi itu Kutukannya. tapi menurut dia itu bakat sih. Wow, nice. Keren. Dan Mr. Lunatic itu kamu banget kan? Iya. Iya enggak sih? Betul. Lunatic dia. Iya. Dia yang lunatic kan? Satu bait lirik sama pertanyaannya dari Mr. Lunatic yang bisa nge-present lagu itu sendiri apa sih? Di bagian ref, Apa tuh? I'm playing as a fool. Wih, pura-pura bego ya. Enggak main di kolam. Oh, Enggak bercanda. Betul tadi. Bener kamu jatuh tadi. saya Kayaknya balik. Erja deh yang bikin. Saya balik sekolah loh ntar nih bahasa Inggrisnya ntar. Jokes orang bule kan gitu. Iya. Gimana tadi? I'm playing as a fool. Karena kan orang kalau ngeliat Playing orang- dead gitu ya? Iya kayak dia tolol udah biarin aja. Iya deh biarin aja padahal granat kita yang pegang nih. Iya, Ya. intel ya. Iya intel soalnya. Lanjut untuk lupa lagi yang ketiga apa? Mastermind. Mastermind. Mirip juga sama Mr. Lunatic. Oke. Tapi nggak di ref, sebelum ref. Here goes Mastermind. Here goes Mastermind. Mastermind. Iya. Why? Karena cuma di lirik itu yang dia Oh, merepresentasikan nge-represent lagu yang itu lainnya sendiri. menceritakan semuanya tentang dia, nggak ada nyebut-nyebut sama sekali. Apa tadi disebut. liriknya? Here it holds It Mastermind. holds ya, ya, it holds. Oh, keren ya. Jadi 3 lagu dan 3 lirik yang merepresentasikan dari Rockefeller barusan aja udah di-share ke kita semua. Kalau kamu sendiri, kalau kamu kan aku ngeliatnya Blacksmith banget ya. Iya kan? Kamu pengen dari 3 lagu yang paling kamu suka ya Blacksmith berarti. Semua lagu sih suka. Semua Karena- yang paling Yang Jir. paling ya. Jir ini pecah pokoknya gitu. Blacksmith sih sebenarnya. Blacksmith. Iya. Ini dia pecah ketawa mulu, pecahnya yang lain nih. Iya kan? Kamu pecahnya apa? Pecah aja gitu. Lucu kan, pecah. Iya. Terus kalau kamu? Favorit? Favorit? Sejauh ini kan udah dengerin Sela. album di Warrior of Stone Earth sih. Apa? Warrior of Stone Earth. Itu yang ada di album nih. Ada yang di album juga. Oke. Soalnya itu nyeritain soal awal banget 3 karakter ini terkumpul gitu. Wow, oke. Selanjutnya Maisama. Sama kayak Dandi di album baru juga, tapi Oh, di Magic album Man. Nah, itu tadi yang aku bilang. Lagu yang seharusnya jadi Mastermind yang di-upgrade. Cuman karena kita sudah nulis dari temannya Blacksmith tadi 2020 itu Iya. dimasukin di album. Karena Oke. itu banyak diambil dari band yang aku suka juga sih. Oke.
Oke. Ada riff yang kencang di sana. Wow, 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 Heavy luar ya? biasa. Minta tepuk tangan buat Rockabilly dong. Thank you. By the way, kita nyelepet dikit nih. Di Boleh. Balikpapan ini adalah kota yang orangnya campur, bisnisnya campur, culture-nya campur. Menurut kalian Rockafiller, apakah Balikpapan adalah kota yang kompeten dan punya SDM yang baik dalam segi musisinya, pelaku seninya, atau promotornya? Silakan merespon. Banyak sih kalau dari teman-teman juga maksudnya. Yang jelek nggak apa-apa, kok mau dianjingin juga nggak masalah. Maksudnya untuk pengkaryaan sih sudah ini ya udah apa namanya? Kalau aku kan ngukurnya dari apa sih namanya? Ngukurnya dari ya kayak misalnya hal-hal yang sering aku dengar aja gitu Mas. Mungkin kayak Apa tuh yang kamu aku dengar? kan dengerin musik-musik rock rock lama, rock baru Oke, kayak gitu. iya. Aku sih mikirnya udah sampai sih maksudnya. Balikpapan ini udah nyampe apa nih? Udah nyampe ke Tahap ya, di mana teman-teman yang mendengarkan lagu dengan distorsi yang ya, signifikan seperti yang kamu dengarkan itu udah Ah, nyampe nih ke ya sini. menurutku tuh udah nyampe. Segenre berarti ya. Iya, dan sudah pada pede sih maksudku gitu. Jadi aku tinggal nunggu kawinnya industri musik sama musiknya aja sih maksudku. Aku lebih Oke, kayak oke. gitu. Berarti dalam tanda kutip belum kawin. Sudah, maksudnya nggak semua kan tunggu semua aja gitu. Tunggu semua. Iya, Wah, maksudnya long way udah to kawin. long way to go ya, Pak. Iya, Kita udah lanjut. gitu Dan sih. kamu terakhir. Silakan Bapak. Em, Tadi pertanyaannya lupa lagi. Balikpapan Mm-mm. menurutmu adalah kota yang ideal nggak sih buat teman-teman? Maksudnya kita punya, let's say bilang punya sumber daya manusia atau musisi-musisi yang baik, promotor yang baik. Apakah itu memang terjadi di Balikpapan kah atau menurutmu masih ada sih yang minor? Silakan respon. Kalau berbicara minor hampir nggak ada sekarang kalau menurutku, karena apa ya? Orang juga di sana pas di Jakarta kemarin tur juga bilang HC ada di mana-mana apa segala macam. Mungkin karena media kali ya. Media juga sudah meluas kan, banyak orang lihat juga dari layar HP. Mm-mm. Jadi nggak tahu ya kalau zaman dulu kan kita Ya, sorry aku potong. Yang kamu rasakan sekarang dari Balikpapan dengan Iya, tadi, yang dirasain. sorry aku potong ya. Guys masih lama kan? Boleh minta dikit ya. Em, eh, Kamu sempat menanyakan beberapa festival yang akan datang di Balikpapan. Jir, gua nggak kebagian nih gitu. Ada rasa kekecewaan pasti, bukan kecewa sih, kayak kok nggak dilirik? Kita udah bikin album loh. Iya enggak Ya, sih? misal gitu To ya. be honest sama gitulah. Aku juga dong, Ya, ya, aku juga kok. ya ada. Iya kan? Nah, itu yang aku pertanyakan sebenarnya. Balikpapan itu melek nggak sih sama musisi lokal yang ada di Balikpapan? Aku nih yang jawab. Iya, silakan. Nanti aku gilir lagi dari Oke, awal. oke. Aman. Itu memang dari kitanya memang balik ke bandnya lagi sih. Tapi Oke. kalau dari reputasi saat ini aku yang ngerasakan ya. Iya, dari kamu personal deh. Baik pun tidak masalah. Memang jaringannya sih yang harus diperluas karena Good. kita pun juga tahu di mana pasar kita. Dan kita juga ndak ngotakin kita ini harus di acara rock atau enggak gitu. Good. Kalau menurutku di sini masih kayak gitu. Oke. Padahal kita bisa aja main di mana-mana dan pasarnya nggak Masih keganggu. ngelompokin ya maksudnya. Iya, Masih iya. ngelompokin kayak kita kan main di Rockintara kemarin di pembukanya Jamrut. Iya. Ya kenapa mesti rock juga? Kita juga bisa main di ya kasarannya di pembuka Tulus gitu atau gimana, nggak Iya, apa-apa iya, juga iya, kok. iya, Gitu loh iya, maksudku. iya. Mungkin masih Segmented. segmented dan aku nggak tahu ya, mungkin nggak berani ngambil resiko atau bagaimana itu. Iya, iya, itu Pelakunya kan masih- juga dipertimbangkan sama promotor ya. Ya. Mungkin bahasaku gini aja, sudah Oke. siap tapi belum berani. Good. Karena emang kalau promotor kan mikirnya nih acara harus berhasil dan ya mau nggak mau cuan gitu ya Iya, kan. mohon maaf ya, Iya. tapi Denny Canan bagus kok. Ujung-ujungnya dia ngundang dangdut gitu. Iya, 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 iya. Itu maksudnya barusan tuh. Saya capek dengan koplo di Balikpapan serius. Kalau aku ya melek tadi ya maksudnya. Iya. Kalau dari aku sih ada sempat ngerasain maksudnya ya untuk Rockintara sih jujur puas. Maksudnya ya mereka ngebikin rock di event itu kan jarang sekali ya di notice. Maksudnya untuk rock di segi Kaltim gitu. Maksudnya kan yang aku tahu kan ya kayak apa yang kemarin itu Kapital ini kan apa Borneo. Rockin Borneo. Kayak gitu-gitu. Jujur aku agak kangen sih kayak gitu lagi gitu. agak Semoga kangen ada lagi ya. Iya, agak kangen ya kayak gitu. Maksudnya yang menurutku soalnya rock itu rock harus hidup sih. Maksudnya Yoi. kita gimana ya? Dopaminku sih sebenarnya. Iya. Jadi udah Bagus dopaminmu itu, jangan konsultasi ke psikiater. Lanjut.
Ya gitulah. Kira-kira begitulah. Jangan ada yang Kangen sih ketawa masa-masa teman-teman itu. kru tolong ya. Sehari boti. Den Den Den. Den Parah Den. dah. Den. Iya deh. Karena kamu yang menurutku paling centil dan rebel, ya kan? Iya rebel banget dia. Tolong berikan pesan yang jujur di pertanyaanku yang kali ini. Masih sama pertanyaannya. Ini aja mikir biar lebih jelas. Iya. Melekkah promotor-promotor di Balikpapan atau pembuat yang buat gigs kayak apapun itu masih melekkah sama teman-teman yang sudah, aku punya album loh, kok band reguler yang main di atas panggung dan di timeline terakhir. Itu yang terjadi di Balikpapan, bro. Itu yang terjadi, band reguler yang main di sebelum artis, gitu loh. Walaupun kita achievementnya nanti bakal jadi artisnya ya, jadi main artisnya gitu ya. Tapi untuk menjadi pembuka aja band reguler pak yang nyanyi Glenn Fredly. Mungkin Denny bisa merespon. Oke, ngelihat sih realistis aja ya, Iya. promotor nggak mau rugi dong. Pastilah, kamu pernah berkecimpung di industri itu soalnya kan. Iya, betul. Aku Kayak pun lanjut. Sebelum jadi Rockin Corner kan ambil contoh gitu kan si Coca Rockin Fest awal berdiri aja Akbar Haka berani untuk gak ada rumah. Iya. Ih, siapa mau segila itu? Dia pacaran gak sih sama itu yang siapa yang pacaran? Waduh. Lanjut. Gitu doang kan mau keluar. Oke, gimana lanjut lagi? Las nih. Las. Oke. Promotor jelas dia butuh sesuatu yang cuan. Gak mau rugi dong. Itu udah mutlak sudah. Kenapa nggak berani? Kalau menurut pendapat pribadi, kenapa nggak berani ngambil band lokal? Karena mungkin dari si promotor tersebut belum melihat value secara penjualan. Gitu. Yes. That's why kita perlu data analisis juga kan salah satunya. Betul. Kayak kita bikin showcase, kita manggung, Nice. kita bisa ngitung berapa jumlah penonton yang datang. Kamu bikin value-mu sendiri. Pada akhirnya showcase ini pun juga jadi titik awal kita ngebuat data. Iya. Data real ya, kalau Iya. data digital kan kita bisa lihat di IG, di Spotify kan Oke. ada data analisisnya kan. Oke. Itu kan jadi tolak ukur juga. Nah, Oke. cuman kita nggak bisa nyalahin ataupun menuntut promotor untuk nge-lag kalau kita nggak pernah do something. Salah satunya ya, ini bukan dengan jilat ya, cuma dengan resonan dimensi ini ya jadi salah satu biar teman-teman di Balikpapan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini baru kejilat. Nah, lanjut. Jangankan berharap deh promotor bisa tahu kita band lokal, kita yang sesama pendengarnya belum tentu tahu sama Itu lain dia, gitu itu bahasanya dia. kan. Kita sama-sama anak band belum tahu lagumu Iya. apa judulnya, liriknya gimana. Iya. Hal sesimpel itu kita nggak tahu. Iya. Nah, maksudnya dengan proses kita ngedukasi pelan-pelan, cuci otak lewat sosial media, Iya. lewat konten dan segala macam, Yes. dan itu berhasil di kemudian hari insya Allah ya promotor nggak akan takut untuk ngambil band lokal. Iya Aku sih. berani ambil contoh kayak di Samarinda, aku beli karena kan aku sempat lama di sana kan Iya. selama 4 tahunan. Ada acara kemarin bawa artis dari Jakarta, band lokal Samarinda tuh ditaruh di antara 3 line up artis itu gitu. Samarinda tuh lebih menghormati. Seberani itu gitu karena apa? Masyarakat di kota tersebut sudah pendengarnya udah bisa mengapresiasi karya lokalnya sendiri. Oke. That's why Balikpapan juga harus bisa. dong. Amin. Bisa. Dua kita sepakat ya. Dua kita sepakat ya. Kita sepakat punya- ya. Oke. Kita punya gear bro. Yo, Samarinda tuh iyo, masih iyo, tahu, masih iyo. bisa Oke, lah. oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rockaville everybody. So, thank you for watching Dimensi. I'm Erza Yustisya signing out. Domain Radio.